Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sekarang saya sudah berada di mana ini Mas? Jalan Kunti ya? Jalan Kunti. Jalan Kunti. Di sini merupakan salah satu lokasi tempat ya pusat perosokan di Surabaya. Gitu. Nah, ini saya kedatangan hari ini saya ada narasumber yang dia sudah bergerak di dunia perosokan. Padahal agak kasar ngomongin dunia perosokan. Sarjana perosokan bisa dibilang. Sarjana perosokan. Ya, karena memang beliau punya latar belakang pendidikan sebagai seorang sarjana, namun memutuskan untuk sekarang keluar dari tempat kerjanya dan fokus dunia perosokan. Monggo Mas Zaka untuk memperkenalkan dirinya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zaka. Benar kata Mas Farid, saya sarjana dari Universitas Erlangga, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Ya, ini adalah dulu kesibukannya apa dulu pasca lulus? Karena kan yang saya ketahui dulu tidak langsung setelah lulus langsung fokus di dunia perosokan. Dulu lulus itu saya punya cita-cita begini. Kan basic awalnya selama masa kuliah saya itu berkompetisi, baik dari kompetisi untuk kompetisi dalam hal-hal yang baunya politis, Ngeri. dan kompetisi yang bersifat karya tulis ilmiah. Maka dari itu saya ingin melanjutkan ke pasca kampus, dan kebetulan sebelum lulus itu pemerintah mengadakan program yang namanya PPBT, semacam penelitian mahasiswa yang ingin diindustrialisasikan gitu. Maka dari itu saya mendaftar dan kebetulan kok dapat dana dari pemerintah kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih setelah lulus itu saya membuat program PPBT, program khususnya yaitu membuat probiotik, karena banyak kegiatan usaha budidaya ikan yang kurang optimal, baik dari segi pertumbuhan, terus dari segi modal, yang akhirnya nanti outputnya juga minimal. Maka dari itu saya sebenarnya beberapa teman yang bisa dibilang kelompok membuat probiotik gitu. Probiotik ikan. Nah, kebetulan didanai sama pemerintah. Nah, akhirnya jalan-jalan, meskipun di tengah jalan itu ya ada saja hambatan. Oke. Nah, ketika di tengah jalan ada hambatan lah, kok teman-teman juga hilang semua gitu. Akhirnya saya juga bingung. Setelah bingung itu ya dapat tawaran kerja. Ya sudah, karena saya juga butuh kerja, ya saya ambil kerja. Kerjanya itu setelah ikut program PPBT, kerja beneran di bidang perikanan di salah satu perusahaan di Pasuruan. Jadi setelah lulus kerja, kesibukan saya seperti itu. Ya, sempat ngurusin proyek yang kendala dengan 1001 kendalanya yang saya tahu juga kendalanya kenapa, tapi tidak perlu saya sebutkan ya. Memang nanti disomasi ini repot ini. Iya, memang yang hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi, apalagi kan yang memberikan dana pemerintah. Ya biasa. Pasti ada hal-hal yang birokratis yang memang kita dikenal panjang dan agak susah dalam hal birokrasi. Ya, itu rahasia umum ya, jadi nggak perlu kita bahas. Ya, intinya seperti itu. Jadi Mas Zaka ini sudah sempat bekerja di yang linier dengan bidangnya ya? Ya, perusahaan pembekuan udang. Kalau boleh tahu Mas, nah dulu kenapa kok memutuskan untuk resign dulu kan ya? Ya, apa jalan dulu? Apanya? Di dunia rosok itu resign dari kerja dulu atau sudah jalan rosok dulu terus akhirnya resign dari tempat kerja? Oh, jadi saya itu punya prinsip kayak gini, guys. Saya itu memang pengen berdagang, istilahnya berdagang atau berwirausaha. Oke. Nah, kerja itu memang cuma untuk cari pengalaman. Makanya yang saya cari di hal pekerjaan itu bukan karir, bukan hal-hal yang berkaitan dengan karir atau pengetahuan, tapi ilmu kehidupan dan ilmu yang nggak berkaitan dengan yang ada di perkuliahan, yang nggak bisa kita dapat di perkuliahan. Misal gimana kita menempa mental, gimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita men-treatment orang lain karena kita hidup di lingkungan sosial yang banyak orang yang beragam, gimana caranya kita menempatkan diri di sana. Jadi poinnya itu yang ingin saya dapatkan dari
Kerja ya? dunia kerja. Oke, jadi masuk dunia kerja itu untuk ya kalau yang saya pahami dari pengalaman Mas Zaka, masuk dunia kerja ini adalah dunia kerja ini dunia antara dari mahasiswa yang dengan rutinitas ya ke kampus, rutinitasnya ganti ke kantor, tapi di sana interaksinya mulai meluas ke hal-hal yang ya memang kalau di dunia kerja ini sudah mulai menyinggung-nyinggung urusan hidup lah. Ya benar. Dan Terutama memang kerja untuk cari pengalaman hidup dan modal hidup juga. modal hidup. Oke Om. Siap. Ya jadi karena tidak semua dari kita tuh sudah punya privilege dari lahir ya. Ada yang perlu cari modal dulu. Oke. Nah, diteruskan sama melanjutkan yang tadi, karena tujuan utama saya yang saya sebutkan yaitu berdagang atau berwirausaha. Jadi sekiranya ada waktu luang kerja, misal hari libur, saya itu menyempatkan diri untuk ya cari barang atau cari rosokan. Dan kebetulan di rumah itu kan ada berdagang rosokan yang sudah stabil kira-kira, sudah punya langganan. Di waktu senggang libur saya kadang ngambil barang. Tapi itu tidak tumpuk dengan waktu kerja kan ya? Ya, saya mengambil waktu libur atau kalau pulang kerja. Itu ya. Jadi kalau kalian kerja, kalian punya bisnis, ingat kalian kerja itu ya kalau mau mengerjakan bisnis di luar waktu kerja ya. Jangan korupsi waktu, pakai waktu kerja untuk urusan pribadi. Pun kendaraan juga itu nggak boleh sebenarnya. Itu cikal bakal korupsi jika kita jadi pejabat negara nanti. Nah, wah, ngomongin korupsi. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau Anda kerja, Anda punya bisnis silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau menjalankan bisnis di luar jam kerja, jangan sampai ketika jam kerja nerima telepon urusan bisnis. Mas, drop-dropan barangnya ini kapan? Mau diantar kapan? Kalau kedengeran bos jadi bahaya itu ya. Ya, nggak perlu sampai kedengeran bos pun. Kalau pernah belajar tentang integritas, ya situ integritasnya sudah dipertanyakan karena harusnya bisa dikondisikan nanti kalau mau nelpon saya jam sekian, jam istirahat atau jam pulang kerja itu boleh. Benar. Tapi kalau ketika jam aktif kerja, ya itu nggak boleh sebenarnya. Nah, etika kerja itu seperti itu. Itu kaitannya sama integritas personal sih nanti. Bukan masalah boleh nggak boleh, ketahuan nggak ketahuan sih Mas kalau di saya loh ya. Oh iya. Ini mulai aktif. Sebenarnya keluarga sudah punya latar belakang di dunia perosokan ya. Ya memang saya itu punya privilege itu. Ya, Jadi sudah punya akses ya. Bukan berarti privilege itu orang tua kaya, orang tua bisa kasih modal banyak. Jadi background orang tua yang seorang pedagang rosokan itu bisa jadi privilege. Privilege dalam artian jadi teman-teman tahu saya adalah seorang ya pengepul rosokan. Oke. Jadi itu berguna buat apa nanti? Misal ada teman-teman yang punya toko dan ada barang rosok yang bisa dijual, maka kalau kita punya background atau kita digambarkan seorang perosok, maka yang digambarkan oleh teman kita pertama kali, aku punya rosokan, Kasih ke Zaka aja. Zaka aja kayak gitu. Nah itu adalah untungnya. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan privilege ini? Ya, jadi ya bisa dibilang Zaka ini adalah seorang afiliator handal. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan afiliatornya dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya sudah punya latar belakang di bidang perosokan. Nah, beliau ini jadi afiliatornya dulu ini. Menyediakan suplai konsumennya. Jadi berawal dari afiliator sampai sekarang buka cabang sendiri atau maksudnya murni di handle sendiri atau masih ikut dengan orang tua atau masih tumpang tindih yang Jadi model bisnis perosokan itu sebenarnya banyak. Bukan model bisnis sih, lebih tepatnya. Cara untuk mendapatkan barang. Oke. Nah, kalau kita punya tempat yang strategis, kita enak. Jadi nggak perlu jemput bola lah. Jadi orang tahu kesini ngedrop sendiri ya. orang tahu sini nimbang rosokannya wis dikirim ke sana. Oke. Tapi kalau kita punya tempat yang jauh masuk ke dalam, kita ubah caranya kayak gitu. Kalau misal kita nunggu orang nimbang di tempat kita ya susah, soalnya orang-orang kan nggak tahu, susah aksesnya. Oke. Nah di sini tuh membuat
berbagai macam cara untuk mendapatkan. Yang pertama, memang lumayan strategis di sini. Ancar-ancarnya dekat zona Ampel gitu aja. Banyak yang tahu. Siap. Tapi selain itu, selain menunggu bola, di sini juga menjemput bola. Jadi ambil barang kemana aja kan. Dibuat langganan. Nah, jadi dari langganan itu nanti range waktunya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan untuk diambil. Itu nanti kalau barangnya sudah penuh kita ambil gitu. Oke. Selama ini ngambil paling jauh di mana, Mas? Yang diambil sendiri di Karangpilang paling jauh. Karangpilang. Ya, Surabaya coret ya. Surabaya coret, hampir ke Sidoarjo. Iya, Surabaya coret ya, Karangpilang. Rumah teman saya ada di sana. Kalau ini Mas yang ngedrop barang, maksudnya yang nimbang langsung di sini itu paling jauh dari mana yang sampai tahu lah? Yang paling jauh Pulau Seberang. ya ada yang dari Madura. Memang ada yang langganan dari Madura. Ada kalau dari Surabaya biasanya yang paling jauh ini Kusuma Bangsa atau Tunjungan Plaza Dari TP. Berarti sementara ini mainnya Pulau Seberang dan Surabaya. Iya. Sebenarnya di sini tuh bagusnya gini, Mas. Kenapa di sini jadikan basis rosokan? Yang pertama, Surabaya Utara itu bisa dibilang sebagai tempatnya orang bisnis, tempatnya orang dagang. Oke. Dan karena banyak orang berdagang, otomatis banyak juga. alur keluar masuk barang kan banyak. Nah, kardus itu adalah salah satu barang rosokan itu kardus. Kardus itu adalah salah satu bahan pengemas yang paling ekonomis, paling aman. Makanya alur distribusi barang banyak pakai kardus. Nah, karena banyak kardus di sini, ya sudah, sini banyak penimbunan kardus. Karena banyak ditimbun, ya sudah. Akhirnya Surabaya Utara ini terkenal sama rosok. Memang banyak jenis rosokan, tapi akhir-akhir ini yang ramai itu kardus. Kardus ya. Dan besi itu dari luar pulau, apalagi ya memang sejak pemerintahan ini kan banyak pembangunan. Karena banyak pembangunan otomatis banyak pembongkaran kan ya. Banyak pembongkaran. Nah, yang dibongkar biasanya selain beton, di dalamnya beton kan pasti ada besi-besinya. Oke. Kayak gitu. Apalagi kita juga mencanangkan ya berkaitan sama besi. Kayak ada yang kapal ditenggelamkan atau kapal yang nggak layak pakai itu bisa jadi barang rosokan. Itu sih yang paling rame ya kardus. Kardus ya, kardus. Oke, nanti sejak era kardus ini kalau nggak salah permintaannya semakin meningkat tajam sejak era pandemi dan era e-commerce ya. Iya, benar. Karena orang-orang pada ini belanjanya pada online semua. Online. Kirim-kirimnya pakai kardus. Iya, bahkan saya jualan kardus pakai kardus. Oh. Kirim kardus dipakai kardus. Iya, kardus dipakai kardus. Soalnya di media sosial juga di e-commerce maksud saya banyak orang yang beli kardus. Ya untuk kebutuhan jualan juga. Jadi ngirimnya kardus dalam kardus. Iya, kardus dalam kardus. Oke. Soalnya biasanya kan orang-orang juga minta ukuran khusus. Oh ya. Nah, kalau ukuran khusus dikirim cuma kardusnya nanti bahaya. Takut penyok dan lain-lain, rusak dalam perjalanan. Masih seputar kardus Mas, saya tanya. Kalau untuk yang ukuran-ukuran custom itu posisi dibuat di sini atau di sini merakit dari drop-dropan yang ada? Di sini itu prinsipnya kayak gini, kita nerima kardus curah Ya. Nanti kan kalau kirim ke pabrik itu nggak bisa curah, harus bentuk balpres. Harus bentuk balpres. Nah, ketika proses balpres itu teman-teman semacam nyortir. Sesuai itu nyortirnya jenis atau ukuran Sesuai permintaan yang ramai di pasar. Biasanya kardus aqua. Jadi kalau misalnya ada kardus aqua yang masih utuh itu dipisah. Kardus aqua, kardus goreng, ya bukan standar kirim lah. Atau kardus rokok yang besar itu dipisah. Jadi memang sudah dipisah di awal ya. Terima curah dipisah ketika proses. Terus nanti disimpan di tempat khusus. Misal ada yang cari, ini butuh kardus yang ini ada atau enggak. Kalau ada ya itu dikeluarkan. Oke.
Terus yang dikirim ke pabrik biasanya yang kardus-kardus yang ukuran bukan permintaan pasar ya, berarti bukan permintaan pasar ataupun kardus yang sekiranya rusak atau nggak utuh. Karena dipres dulu kan ya. Ya dipres dulu. Jadi karena kalau dipres dulu kan berarti bodo amat dengan tampilan luar ya. Gobel-gobel dikit kalau dipres kan padat juga endingnya. Oke, asik nih kayaknya. Rosokan itu memang dulu ini tahun sekitar tahun 2000-an. Dulu itu dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perspektif. Saya dari dulu nggak pernah ngelihatnya gitu sih mas. Serius ini, soalnya mulai ya teman-teman saya yang di Kediri, yang di Jember, saya kan dulu SD di Kediri, SMP SMA di Jember. Saya melihat teman-teman saya yang rosokan itu ya memang yang bisnis rosok ya keluarganya. Ininya itu ya terlihat biasa saja, seolah-olah ya standar lah. Namanya apa ini apa. Cuman yang saya amati biasanya tanahnya semebar. Apa itu tanah semebar itu? Wah, tuan tanah lah, beli tanah di mana-mana. Itu yang saya amati gitu loh. Ya, jadi ya gitu ini tanya, ini tanahnya punya siapa? Oh, di Jember punya Pak Mugi. Ya salah satu tuan tanah di daerah rumah saya itu. Itu orang rosok juga, Mas. Jadi kalau pekerjaan nggak prospektif, saya rasa enggak juga. Tapi di sini susah jadi tuan tanah, mas. Tanah mahal semua di Surabaya. Nah itu agak beda lagi ya. Saya kan lama hidup di daerah. Saya kelahiran Surabaya tapi besar di daerah gitu. Jadi yang melihat di daerah itu rata-rata yang punya tanah dalam tanahnya bukan satu tanah luas besar itu, enggak. Tanahnya kecil-kecil tapi nyebar. Biasanya gitu. Jadi juragan kosok yang saya kenal di Surabaya maupun di Kediri itu modalnya kayak gitu. Jember maupun di Kediri itu modalnya seperti itu sih. Tapi kan lihat skala dulu. Kalau sini kan skalanya kecil. Oh, merendah untuk roket ini, guys. Ya memang untuk rosokan itu ada skalanya. Ada skalanya. Ada skalanya. Kalau skala besar itu bisa dikatakan dia langsung ke yang pertama dia banyak jenisnya. Selain banyak jenisnya, dia juga banyak jadi supplier di beberapa pabrik kayak gitu. Jadi misal dia satu perusahaan dia nerima barang-barang kertas dan sejenisnya, plastik dan sejenisnya, besi dan sejenisnya, botol-botol gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang cuma kertas Spesifik ya? Spesifik. Paman saya itu, om saya itu cuma kertas spesifik. Dan dia jadi supplier salah satu pabrik di Surabaya, pabrik besar. Dan dia meski cuma satu jenis, dia bagusnya setornya setiap hari ke pabrik. Konsisten ya? Konsisten setiap hari. Ya kadang memang ada 1 atau 2 hari nggak setor. 1 minggu paling libur 1 hari. Jadi dalam 1 minggu kalau pabrik itu 6 hari kerja, berarti kadang 5 kali. Seringnya tapi 6 kali kayak gitu. Itu ada yang khusus kertas tapi konsisten gitu. Ada yang kertas, besi sama plastik tapi skalanya nggak sebesar itu. Jadi kertas ada tapi kirimnya 3 hari, 4 hari. Plastik juga durasi kirimnya. Durasi kirim. Jadi tergantung skalanya. Jadi paling yang disebutkan sama Mas Farid tadi yang tuan tanah skalanya besar. Lebih enggak cuman main besi. Cuma apalagi besi. Iya, cuman main besi. Besi itu terkenal lama. Marginnya banyak. Tapi holding asetnya lama ya. Holding asetnya memang lama, tapi sekali transaksi bisa besar. Selain sekali transaksi bisa besar, gini prinsipnya. Kalau kirim besi kan tetap pakai transportasi. Nah, karena barangnya ya tidak bisa sembarangan orang yang bawa, berat kan. Nah, bedanya kertas sama besi itu gini. Besi dengan volume sama itu bisa beratnya jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat. Ya kan padat dibandingkan kertas. Nah, besi di sana selain marginnya banyak, kita menang di ongkos kirim. Ongkirnya ditanggung? Enggak, maksudnya kalau kita misal beli kardus, bandingkan sama beli besi, dengan volume sama, kita bayar misal satu kali kendaraan jalan ya. Transportasi misal sekian. Nah, karena ongkos dibagi beratnya
sama, sedangkan beratnya lebih banyak besi, otomatis menang di situ. ongkos besi lebih murah. Ongkos kirimnya ya, ongkos kirimnya. Ini masuk ke bagian supply chain sih. Oh, Memang supply chain di Indonesia itu lahan yang sangat bagus untuk dikembangkan. ya, jadi Rosso itu bukan sekedar jualan barang-barang bekas, barang perempuan, barang sisa, bukan ya. Jadi ada Banyak multidimensi ilmu soalnya. multidimensi ilmu. Jadi jangan pernah sekalipun merendahkan pekerjaan apapun lah. Sama kayak saya, kalau boleh cerita sedikit, kemarin di Tulungagung itu teman saya itu juragan gurami. Bahkan yang nyindir itu istri sama orang tuanya sendiri. Gimana itu? Kerja kok tiap hari cuma gini-gini. Nebak kan? Oh, kan. Sampai istrinya tuh bilang, kamu tuh kerja apa Thomas? Tiap hari kok gini-gini, cuma lempar-lempar pakan. Pagi lempar pakan, siang tidur, sore lempar pakan, malam tidur. Kok kerja cuma gitu-gitu toh? Istrinya dengan polosnya cerita seperti itu ke saya yang seorang sarjana perikanan dan teman saya seorang praktisi perikanan. Kita berdua hanya ketawa saja. Oke lah, ini terlalu polos ini orang. Ya memang latar belakang keluarga istrinya itu kan orang-orang kantoran. Jadi melihat sesuatu seperti yang dilakukan kawan saya yang di Tulungagung itu ya dianggap suatu hal yang kerja apa cuman gini-gini tuh hari. Ya sampai seperti itu ya. Jadi saya bisa mengurai gini-gininya dengan perspektif ilmu keilmuan saya bisa mengurai itu gitu. Cuman ya memang nggak semua orang awam akan paham masalah itu gitu loh. Ada mereka sudah ngitung sampai ini itu ditebar berapa, tingkat sebarannya berapa, daripada pakai, bahkan mereka sudah nyoba pakai mesin sama pakai manual. Paling efektif yang dibantu itu pakai piring, di piring dilempar gini, sebarannya jauh lebih merata. Itu hasil riset. Kenapa kok yang dipakai piring, kenapa yang dipakai ini hasil trial and error, bukan sekedar riset di atas kertas, nggak hasil trial and error. Mereka gitu, rendemennya paling banyak, rendemen itu misalnya kalau konversi pakannya paling bagus. Mereka juga harus milih dari macam-macam jenis pakan itu apa yang akhirnya diambil. Jadi gak kelihatan cuma gini-gini aja tiap hari. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ya, kalau misalnya kalian besok kuliah gitu, kerja kalian tidak sesuai dengan bidang kalian, gak usah kecewa. Ini contoh ini. Wah, belum bisa dijadikan contoh. Sama-sama masih berjuang. Ya sama lah, apalagi saya masih serabutan mas. Yang nganggur-nganggurnya gini buat video. Iya. Ngisi waktu luang. Ya enaknya kalau sudah stabil. Kalau wirausaha itu enaknya kalau sudah stabil itu kita bisa menentukan nanti kerjanya gimana. Ya. Memang itu sebuah privilege. Yang lain itu masih bingung kapan mau masuk, kapan mau ini. Ya kita bisa mengatur waktu istirahat kita sendiri. Mau di los nggak istirahat sama sekali ya bisa, cuman tunggu aja ya nanti jadwal masuk rumah sakitnya kapan gitu. Kerja tipes. Pasti itu. Jadi tetap ya, mau bisnis apapun, mau kerjaan apapun, jangan lupa istirahat sih, itu pesan saya. Ada yang ini mungkin mas yang perlu disampaikan ini ke ya audiens kita yang entah nanti anak-anak yang mau lulus bingung mau apa ini yang mau disampaikan, tidak tahu. Masih belum bisa memberikan insight yang bagus, belum banyak insight yang bisa diberikan. Tapi intinya kayak gini, kita itu punya banyak potensi, jadi jangan anggap ilmu perkuliahan itu sesuatu yang saklek dalam artian saya sarjana perikanan harus perikanan, bukan kayak gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan memang kita itu dibukanya jurusan memang karena industri tersebut perlu dieksplorasi dan kita kurang tenaga ahli di bidangnya. Dan Presiden Kementerian Kebudayaan untuk membuka jurusan pun ya melihat peluang yang ada di Indonesia ini, apa yang belum digarap, maka diekspor pun jurusan itu untuk supaya nantinya banyak
tenaga-tenaga yang ahli di bidang tersebut. Tapi ada catatan lain, di sisi itu juga banyak cerita tentang misal jurusan ini terlalu sesak oleh orang-orang, sedangkan lapangan pekerjaannya pun sedikit gitu. Ya, output sumber dayanya melebihi permintaan tenaga kerjanya. Misal industri ini sudah terlalu sesak sama orang-orangnya, jangan berkecil hati, khususnya untuk kalian yang sudah terlanjur terjun di jurusan kalian masing-masing. Kuliah itu dalam pandangan saya, belajar itu bukan untuk mencari kerja, belajar itu untuk hidup. Oke, siap Om. Jadi belajar itu untuk hidup. Jangan dipersempit belajar untuk bekerja, tapi belajar itu untuk hidup. Dan ilmu-ilmu di bangku perkuliahan, di bangku sekolah itu aplikasinya bukan cuma 1 + 1 sama dengan 2. Tapi gimana caramu berinteraksi dengan guru, menjawab kepada guru, caranya gimana supaya 1 + 1 itu 2, tapi dengan cara menjawabnya yang baik, yang bisa diterima guru, bisa didengar guru, bisa didengar oleh teman-teman yang lain gitu. Pada intinya banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bangku sekolah, bangku kuliah. Pun tidak menutup kemungkinan pelajaran-pelajaran yang ada di luar pintu atau tembok sekolah atau pintu universitas. Jadi pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya sekarang kuliah, sekolah ataupun terpaksa tidak bisa kuliah karena harus bekerja ataupun apapun, bekerja itu juga bentuk pelajaran hidup. Oke. Jadi coba kita perluas wawasan kita atau perluas sudut pandang kita tentang belajar gitu. Dan khususnya kita perluas lagi sudut pandang kita terhadap hidup supaya kita jadi, kata orang dulu, supaya kita jadi orang besar ya kita harus berpikir yang besar. Ya. Jadi kurang lebih itu sih dari saya. Oke, ya kalau saya sedikit menambahi saja ya, yang saya sampaikan, kalian menuntut pendidikan terlepas dari baik buruknya pengalaman kalian di pendidikan, karena pasti ibaratnya setiap proses itu ada suka dukanya ya. Ini belum tak bahas sih, nantilah aku tanyain suka duka masalah ini. Waktu ini kan ngobrol santai ya. Jadi terlepas dari apapun itu nanti kondisi selama suka duka selama menjalani pendidikan, karena saya juga sudah merasakan banyak dukanya juga, sampai tidak diakui, dikira kampus lain, padahal yang undang kampus sendiri, kopnya papan atas. Lawak sekali ya. Nah, itu satu hal contoh. Intinya pendidikan itu adalah melatih pola pikir dan melatih penyelesaian masalah. Karena yang saya alami dengan berbagai macam orang di lapangan dan berbagai macam saya bersinggungan di ranah proyek dan pekerjaan, apalagi saya ini kan saya berinteraksi dengan di bidang konstruksi itu mulai dari kuli yang rata-rata sekolahnya aja SD tidak tamat, sampai ahli sipil yang dia benar-benar sekolah menghitung dan menganalisa tentang bangunan, hitung konturnya gitu, ya pasti beda. Dan misalnya saya sebagai penerima tender atau penerima orderan, saya harus mengkondisikan bagaimana menyinkronkan orang yang kuliah dengan perhitungan seperti itu sama orang yang sekolah saja tidak tamat. Nah ini mengkondisikan ini itu, kalau orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, tidak punya pengalaman terjun di masyarakat yang dengan berbagai macam dinamikanya, ya sulit mas, asli sulit mas. Menyamakan perspektifnya kuli dengan menyamakan perspektifnya ahli teknis, ahli sipil, terutama kalau di bidang konstruksi itu, ya itu makan waktu. Nah, saya sendiri salah satu kerjanya di bidang konstruksi, padahal saya tidak ada sama sekali ijazah tentang sipil dan konstruksi. Ijazah saya informatika, biologi lingkungan, tentunya perikanan, tapi sering nggak diakui. Ya begitulah kadang hidup ya mas. Iya, ini nggak ada aja. Siapa tahu orang Pak Jokowi dulu lulusan kehutanan nggak bakalan tahu dia jadi presiden ya. Iya, lulusannya kehutanan jadinya presiden. Iya, bukan jadi penjaga hutan kan ya. Bukan jadi ranger. Yang jaga hutan malah menterinya.
Ini negeri Wakanda ya, Pak. Makanya Mohon maaf. disclaimer dulu, Jangan disclaimer. diciduk kita. Ampun Om. Dia takut. Ya ini dah, mumpung ini saya tanya dulu Mas, suka dukanya di Oh, dilanjutin nih Mas ya. lanjut aja nggak apa-apa, katanya ngobrol santai Om. Oke. Suka dukanya di dunia rosok gimana? Dunia rosa itu kayak gini, memang ya itu lahan yang Lahan basah ya? bukan lahan basah, potensinya tinggi. Kalau kita jualan beras, bedanya sama jualan beras itu kayak gini. Kamu jualan beras, orang tahu harga pasaran berapa. Oke. Dan saingannya juga banyak. Oke. Kamu bakalan desak-desakan sama penjual yang lain. Rosokan ini nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang yang mau nggarap. Jadi banyak potensi di situ, banyak potensi yang bisa digali. Tapi selain banyak potensinya, kita juga perlu banyak belajar. Rosokan itu banyak jenisnya. Oke. BTW, kalau sampean tahu kemasan botol sabun yang pompa itu kurang lebih bisa jadi 6 macam plastik. Apa? DPE enggak sih? Iya, HDPE. Ininya, wadahnya, Tutupnya. tutupnya. Terus pompanya itu ada 3. Oke. Pompa yang paling luar, pompa yang di dalam, Tub yang tub silikon ya, panjang itu. itu 2. Oh, jadi 4. Ada Oke. pir juga. Oke. Nah, itu kita harus tahu itu jenisnya apa dan itu nanti dikemanakan. Itu trikinya rosokan. Plastering ya. Ya, jadi bayangkan dari satu kemasan itu bisa jadi 6 sampai 10 jenis plastik atau jenis rosokan. Oke. Dan kita perlu tahu ini dikirim kemana, ini dikirim kemana. Soalnya ada pabrik yang nggak mau jenis plastik ini. Dianggap sebagai pencemar ya kalau itu Ya, masuk di ininya. kan pabrik plastik kan banyak, plastik untuk makanan misal, plastik untuk kemasan ataupun plastik untuk yang lain-lain. Jadi persoalan itu kurang lebih kayak gitu. Yang pertama memang tulangnya banyak tapi kayak perjuangannya juga tinggi. Terus yang kedua, kerja rosokan otomatis juga harus mau kerja di luar, kerja lapangan. Oke. Dan panas-panasan juga. Terus selain itu pasti ada kan kayak stereotip sama tetangga-tetangga ya, menyinggung dengan pendidikan lagi kayak tadi. Nah itu ya. Nah, Soalnya kan yang ya paling sekali penting. lagi yang mungkin yang sering terdengar lah. Pasti sudah susah kuliah, lama-lama Ya. kuliah kok malah jualan rosokan. Perspektif netizen tetangga masa gitu. Itu sering lah. Apalagi saya kerja saya banyak di rumah, di hadapan laptop. Mereka nggak tahu yang saya kerjakan desain desain, legal, rendering video, menata portofolio dari dokumentasinya orang-orang. Karena saya harus memarketingkan perusahaan saya, ya usaha konstruksi saya, dan teknis lapangan sudah ada yang handle, kuli sudah ada, walaupun saya kadang juga turun ke lapangan. Tetangga bilang, itu Mas Farid noyol dah. Aku sampai dapat omongan kayak gitu, karena nggak kelihatan kerjanya, tapi kelihatan butuh jalan kemana. Itu uangnya ya alhamdulillah ada buat bayar tagihan rumah, itu juga sudah saya yang bayar, yang saya yang cover, itu juga ada gitu. Tetangga bahkan kadang saudara sendiri bilang itu Mas Farid noyol. Noyol, jadi ya Allah. Ya memang itu kalau kita mendengarkan omongan lain. Tapi sebisa mungkin kalau untuk teman-teman misal nanti bekerja di luar lingkup pendidikannya, itu jadikan salah satu istilahnya yang kata-kata yang memotivasi lah. Jangan dibenci. Oke. Memang kayak gitu, itu memang jadi kultur kita, sudah jadi hal-hal yang sudah membudaya. Baca netizen. Nah, kita memang terkenal bangsa yang ramah. Kita memang sudah dibudayakan atau dibiasakan perlu tahu urusan orang lain gitu. Dan itu nggak ada, bukan berarti nggak salah. Dan itu memang harus kita normalisasikan. Ya kalau kita anggap resiko lah. Kalau kita terjun di dunia ini yang nggak sesuai sama pendidikan kita, ya paling tidak nanti bakalan ada yang paling nggak menanyakan lah.
Oke. Yang paling susah ya memang menghina sih. Menghina itu waduh. Menanyakan kayak Nah gitu. iya kalau masyarakat ini kesibukannya apa ya gini. Nah kalau langsung bilang itu Farid Noyol tak astagfirullahaladzim gitu. Ya memang Kerungu panas bro. ya memang harus kita normalisasikan dan anggap itu wajar. Jadikan itu sebagai motivasi ataupun pelecut lah. Ya. Memang tetangga di sini lo kadang tanya lo metu tak teko kerjaane bahasa Jawa lo sudah keluar tak dari kerjanya. Itu pertanyaan pertama biasanya. Terus berapa hari, 3 hari, 4 hari biasanya baru keluar. Lo emane kuliah tinggi-tinggi, kerja sore-sore, akhirnya daging ini. Ya mereka nggak tahu aja sih. Sebenarnya kan sudut pandang kita seperti kita kuliah ya. Kita berdua ini kan sama-sama udah kuliah ya. Di jurusan yang sama bahkan. Nah itu kan ketika kita kuliah dan sebagainya, maka ketika kita kembali dalam jenis usaha apapun, karena kita kuliah itu sebenarnya yang diajari adalah pengembangan pola pikir dan penyelesaian masalah. Ya, jadi kita akan berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha yang sudah ada ini, mulai nata. Ya mungkin kalau masnya mulai buat mapping lah lokasi-lokasi pengambilan plastiknya di mana, ini di mana, sehingga rute mengefisiensikan rute kendaraan ini keluar, lagi mau ambil apa, drop apa. Kalau seperti itu yang dialami oleh teman saya petani, alumni S3, dokter, tidak memilih jadi dosen dan memilih jadi petani. Cuman ya sudut pandang petaninya beda. Dia sudah tahu modal siklusnya, dia tahu pengelolaan tanahnya. Jadi ilmunya benar-benar dia dokter pertanian. Seluruh ilmunya diterapkan di lahannya sendiri. Begitu orang melihat produksinya besar terus, akhirnya orang tanya. Dulu yang awalnya mereka dia diolok-olok, kuliah tinggi-tinggi sampai S3 bukannya jadi dosen malah jadi petani. Akhirnya sekarang masyarakat sekitar sama-sama petaninya minta untuk diajari metode pengelolaannya seperti apa, metode mengelola tanahnya, metode penjualannya. Jadi dia sampai buat sistem, saya lupa namanya. Saya pernah ketemu dulunya teman lomba, ketemu di lomba dulu. Nah, itu salah satu benefitnya mengikuti kegiatan mahasiswa dulu. Jadi ikut lomba kemana-mana itu ketemu orang yang macam-macam. Dan kita nggak tahu sekarang mereka ini posisinya apa. Ada yang sampai 7 tahun masih asik ikut lomba. Bahkan saya wisuda, saya yang adik tingkatnya masuk kuliah itu sudah wisuda duluan. Dia tidak wisuda. Wisuda itu akhirnya pun dia masih mengajukan perpanjangan. Masih asik ikut lomba. Ada orangnya ini lagi pulang ke Banjarmasin ya. Domisilinya sebenarnya di Surabaya sekarang, di daerah Dharma Wangsa. Maino, kamu kenal kok. Kamu kenal orangnya siapa? Hah? IPB 2011. Ya orang itu lah. Lanjut. Nah, itu ada yang sampai seperti itu. Ada yang dia tidak lama seperti teman saya di Juragan Burangi. Itu sekarang bisa dicek, dia ada websitenya, ada channelnya, ada ininya, ada kanal penjualannya sendiri. Jadi untuk tengkulak nggak bisa seenaknya main harga, karena dia pun kalau tengkulak nggak mau ngambil dengan harga segitu nggak masalah, dia kumpulkan, dia kirim ke tempat yang lebih jauh yang mau menerima dengan harga standarnya dia. Jadi dia punya bargain faktor, dia punya satu nilai lebih yang tidak dipunyai kalau orang-orang ini tidak menjalani pendidikan yang lebih. Mereka tahu cara berpikirnya. Jadi itu ya yang ditanya, kuliah tinggi-tinggi kok kerjanya cuma gini. Enggak, jangan lihat kerjanya cuma gini ya, tapi lihat apa yang bisa dikembangkan pasca kuliah itu di pekerjaan yang katanya cuma begini, katanya cuma gini aja. Itu sih dari saya. Mungkin sudah ada ini enggak? Sudah ada penatan atau sudah ada rencana ekspansi Mas untuk Rosok, atau masih full total 100% asik di kegiatan Rosok ini? Ekspansi untuk kegiatan pribadi. Kesibukan. Untuk kegiatan pribadi memang kayak saya tuh banyak mengidolakan Toko, dan salah satunya adalah Pak Sandi. Oke. Pak Sandi, Pak Khairul Tanjung juga. Barusan mantu tuh. Nggak samain aja yang diambil mantu ya. Waduh, saya siapa? Saya rakyat jelata, coy. Jadi karena salah satu tokoh panutan saya itu
mereka berdua, saya itu punya pandangan kayak gini. Dulu saya nggak punya cita-cita khusus jadi apa, tapi saya punya cita-cita khusus jadi kaya dan bermanfaat. Oke. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Nah, saya tiru cara mereka. Setelah saya kumpulkan cara-caranya seperti apa, caranya mereka kaya. Salah satu caranya adalah buatlah banyak jenis usaha. Diversifikasi ya. Diversifikasi usaha. Pivot Jadi, lah. jadi kalau kita dengar sebagai milenial sekarang ini, perbanyaklah income kalian. Ada yang aktif income, passive income kayak gitu. Memang saya nggak bakat di daerah sana, saham, reksadana dan lain-lain. Sama Om. Kita main barang real aja yang kelihatan di depan. Yang memang itu barangnya kurang real dan saya pun juga kadang bingung hukum dalam agama. Sudut pandang fikihnya masih simpang siur lah. Nah, mereka sudah punya nih gambaran yang istilahnya diversifikasi income. Nah, karena saya pun punya pandangan kayak gitu, saya juga nih sekarang lagi merintis. Bahasanya ya kecil-kecilan, kayak frozen food. Oke. Dan langkah istilahnya gambaran besar dari frozen food nanti itu kurang lebih kayak gini. Saya nggak bakalan berhenti jualan sebelum transaksinya 10 juta per hari kayak gitu. Itu mimpi besar, yaitu yang saya dapat dari ya awalnya mengidolakan dua tokoh nasional yang saya sebutkan, gimana caranya mereka menjalankan usaha dan lain-lain gitu. Wah, saya juga bisa kayaknya. Dan saya punya semacam visi kayak gitu. Target pribadi untuk memenuhi omset harian 10 juta. Ya, tinggal didata, di breakdown ke bawah. Nah, saya tidak mengetawakan karena setiap orang boleh punya mimpi. Saya pun punya mimpi. Saya bisa ekspansi untuk melakukan pekerjaan itu nggak hanya di Jember, karena pekerjaan konstruksi itu bisa dibilang namanya pekerjaan renovasi, pembangunan itu setiap waktu pasti ada. Cuman, nah ini bagaimana saya ini menonjolkan ini sehingga orang itu milih untuk masang atau mempercayakan pekerjaan di saya. Nah itu PR yang harus saya pikirkan. Saya sih malah berharap tiap hari ada, ya kalau target itu tiap hari ada order masuk. Entah itu kayak ngicil atau apa, tapi tiap hari ada order masuk gitu, sehingga saya minimal bisa menghidupi orang-orang sekitar saya, karena tukang yang saya ambil juga orang-orang sekitar rumah juga. Jadi ya memberdayakan, karena kalau ditanya salah satu mimpi besarnya apa, bermanfaat bagi orang, maka saya awal dulu saya mengidentifikasi tetangga saya itu punya kemampuan pertukangan di bidang apa aja. Tukang kayu, tukang batu, ada yang spesialis pekerjaan halusan. Itu saya identifikasi. Jadi ketika ada pekerjaan ini saya tahu siapa yang harus saya panggil. Seperti itu. Jadi kenapa kok saya sekarang banyak di bidang konstruksi? Karena bidang konstruksi itu mampu untuk menyerap pekerja yang cukup lumayan jumlahnya, menghidupi orang banyak. Misalnya seperti itu. Jadi melebihi fungsi suami ya, yang menghidupi istri dan anak. Aduh, istri anak aja belum punya ini. Mas Farid ini melebihi fungsi seorang suami untuk menghidupi istri dan anak. Ya bahkan mampu menghidupi orang banyak ya. Tapi belum mampu menghidupi, belum punya istri dan belum punya anak, Mas. Disclaimer dulu ini. Aduh ya. Itu sih salah satu yang kegiatan yang sedang dirintis kecil-kecilan. Bukan berarti itu sebuah visi yang kurang lebih spontan dari isi kepala. Nggak apa-apa, tinggal diberikan aja caranya gimana supaya bisa memenuhi order 10 juta per hari. 10 juta per hari itu jadi slogan 10 juta per hari. Tapi bukan berarti besok kalau misal pun ya semoga bisa mencapai itu, bukan berarti berhenti jualan. Ya nanti itu salah satu istilahnya gambaran bahwa bermimpi itu harus besar kayak tadi ya. Siap. Berpikir itu harus besar, bermimpi itu harus besar. Jadi ya kurang lebih ya jualan frozen food, bukan cuma frozen food sih. Jadi barang-barang konsumsi yang sifatnya retail gitu. Jajanan kering gitu. Itu yang sedang dikerjakan. Ya terima order dari WA, Shopee, Tokopedia,
Sama lah Om, saya juga gitu juga kok. Ya memang belum mampu buka Indomaret nyebut merek. Indo April kayak gitu. Ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi mimpi dua orang sarjana perikanan yang sekarang berkecimpung di dunia lain. Dunia lain memang. Ya tapi kita mainnya masih di dunia real lah, di dunia sektor real lah, bukan di dunia goib seperti kripto, saham. Ya, saya tidak mendiskredit bahwa mereka yang aktif di sana, mereka yang yakin itu tidak apa-apa, yakin itu hukumnya ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi memang dari sudut pandang fikih saya merasa untuk tidak bisa masuk dari apa yang saya pelajari dan ya teman-teman kajian saya, teman-teman diskusi, saya merasa untuk saya tidak bisa masuk di sana karena dari sudut pandang fikih itu meragukan. Jadi kalau judulnya barang yang meragukan itu hukumnya syubhat, barang yang syubhat itu sebaiknya dihindari. Memang lebih baik investasi ke Mas Farid aja ya, dibuat beli perumahan gitu. Oh ya silakan. Nanti returnnya juga tinggi. Ya silakan kalau mau beli rumah, saya juga sedang buka klaster di Jember. Di daerah Kembangan, di dekat kebun saya lebih tepatnya. Jadi kalau mau investasi beli rumah di daerah Jember ya silahkan hubungi saya aja. Oke siap. Nah itu mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan nih. Udah 46 menit. Cukup. Oke ya, jadi saya tutup. Kesimpulannya tidak masalah kalian kerja di bidang apa saja. Dan jangan merasa pendidikan yang dulu dilalui itu sia-sia, enggak. Setiap aspek pendidikan yang sudah kalian jalani itu akan berpengaruh ke sudut pandang atau pola pikir Anda menghadapi masalah di dunia realita masyarakat dengan segala macam bacotnya. Ya kalau ada hinaan-hinaan tetangga masa gitu dan bacot netizen, kalau dia sifatnya kritik progresif ya silakan diintrospeksi. Tapi kalau hanya bacot saja diabaikan aja karena memang ya tetangga sering gitu banding-bandingkan, mengumpamakan seperti saya dibilang nguyul karena nggak pernah kemana-mana. Kadang semingguan itu bisa kerjanya di rumah, pagi jogging, sore jogging, sisanya di rumah. Kok uangnya ada terus, nguyul gimana Mas? Yang bilang itu tetangga coy. Itu ya kalau ketemu kayak gitu yang toksik skip aja lah gitu. Itu emang ya bagian dari lika-liku hidup. Dan yang terakhir, jangan takut untuk bermimpi dan pasang target. Karena nggak masalah, kamu punya mimpi yang tinggi, oke, tinggal di breakdown. Caranya seperti apa untuk menuju titik yang sudah dicanangkan bahwa seperti Mas Zaka tadi omset target 10 juta per hari. Ya, untuk sampai di titik ini apa yang harus dilakukan? Terus saya saya pribadi di dunia konstruksi, order masuk tiap hari. Bagaimana caranya supaya sampai di titik ini? Itu harus di breakdown, dituangkan seperti apa dan langkahnya harus jalan. Ini yang satu hal yang pernah saya dapat dari mentor saya yang orangnya tidak berkenan untuk disebutkan namanya, tapi perspektifnya seperti ini. Bisnis itu jalan, jangan lari. Karena kalau kamu jalan, kamu bisa mengamati sekeliling, kamu tahu mana yang kamu pijak, kamu bisa mengkondisikan misalnya harus pindah kemana, keputusan bisa diambil, dan ketika sampai di titik itu kamu tidak kehabisan tenaga dan bisa langsung melanjutkan. Kalau kamu lari, kamu akan cepat sampai di titik itu, tapi tenagamu habis, staminamu habis, recovery-nya perlu waktu. Itu dulu yang saya inginkan. Dan kalau lari itu dia fokus pada satu tujuan. Dan di fase kehidupan, mungkin kalau Anda masih fase sekolah ya untuk segera lulus, lari itu boleh. Karena tujuannya lulus selesai. Tapi kalau sudah masuk di dunia kehidupan, saya sarankan, ini saran ya sekali lagi, kalau kalian masih mau lari, ya terserah yang menjalani kehidupan kalian. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, jalan saja. Karena kamu bisa mengamati sekelilingmu. Ibaratnya kalau di dalam dunia kepenulisan dulu, di pelatihan penulisan saya sering sampaikan, Mas cari ide gimana? Jalan kaki. Kenapa? Kamu bisa melihat sekeliling, kamu peka terhadap lingkungan, kamu tahu masalah apa di sekitar. Masalah itu sebuah beban atau sebuah peluang, kembali ke bagaimana Anda memposisikan pola pikir Anda. Itu sih hal yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulannya. Oke, sekian dulu podcast dari kami berdua, Juragan Rosok
Dan ya orang yang kerja serabutan begini nih. Ya nanti bila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan tentang ya bagaimana mulai melangkah atau apa, bisa tinggalkan komentar di videonya, atau mau tanya spesifik tentang dunia rosok juga saya siap sambungkan kepada juragan rosok muda kita Mas Zaka. Oke, sekian dulu dari kami berdua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.